وإلى آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا ولوالدينا سبحانه بأسماء والديهم جعلنا بأسماء يا شيخنا كيدي محمد محمود بن عبد الرحمن شيخنا كيدي عبد الوهاب بن عبد الصمد شيخنا كيدي محمد محمد حمزة شيخنا كيدي شفيع آدم شيخنا كيدي علوي زيد بن محمد شيخنا كيدي محمد الشيخ شيخنا كيدي جمال موسى شيخنا كيدي أحمد زين شيخنا كيدي عبد الله بن صالح سيد محمد بن عربي عباس المالك الفاتحة إليك ورحمك كما وبيان سبيلا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى وعلى من نفع به وبعلومه في كتاب آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إلهي كيف تكلني وقد تكفلتني وكيف أضام وأنت ناصر لي أم كيف خيره أنت الحبيب بها ها أنا أتوسل إليك بفقر إليك. Kita masih melanjutkan munajatnya doa dirasakan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di bagian terakhir dari kita hikam pada munajat yang ketujuh ini beliau sampaikan, ilahi wahai Tuhan, kaifa takil, bagaimana engkau menyerahkan urusan engkau kepadaku, waqad takafaltani, padahal engkau sudah jamin saya. Wa kaifa ulum, ya Allah, bagaimana saya harus merasa takut dizalim, wa anta nasiruni, padahal engkau senantiasa menolong saya. Kaifa ukhayyahu wa anta al-habib. Ya Allah, bagaimana mungkin saya bisa kecewa kepadamu dan engkau memberikan apapun kepadamu. Ini saya, ya Allah, atawassul ilaika, saya bertawassul menuju kepadamu, bifakri ilaika, tawassul saya menggunakan fakri, butuhnya saya, miskinnya saya, berhajatnya saya kepadamu, ya Allah. Yang pertama kata Ibnu Athaillah, ilahi kaifa takilni wa qad takafaltani. Ya Allah, bagaimana mungkin engkau serahkan urusan saya kepada saya, hidup saya, mati saya, sehat saya, sakit saya, bahagia saya, susah saya. Waqad takafaltani, sementara engkau sudah jamin saya. Dari ayat-ayat yang disampaikan oleh Allah di Al-Quran, dari ayat-ayat yang barangkali kita pahami, Allah sudah jamin soal rezeki. Kata Allah, wa min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Apapun yang melata di muka bumi ini, Allah sudah jamin rezekinya, termasuk manusia. Kenapa ya Allah harus saya terbebani untuk mencari rezeki, sementara rezeki Engkau sudah jamin? Dulu di hikmahnya, kita kadang-kadang lebar dengan yang belum dijamin, tapi kita lalai kepada yang belum dijamin, tapi kita begitu serahkannya kepada yang sudah dijamin. Tidak ada jaminan kita masuk surga, tidak ada jaminan kita selamat dari neraka, cuma itu kita lalai. Tapi dijamin rezeki kita, tapi kita luar biasa dari rezeki. Yang udah dijamin malah kita cari-cari, yang belum dijamin malah kita tinggal. Kalau urusan hidup ini, kata Allah, wa ma min dabbatin fil ardi, apapun yang melata di muka bumi ini,
dijamin dari sini. Ya Allah, kenapa saya harus membebankan diri saya sementara Engkau sudah jamin? Oke, yang selanjutnya di ayat lain Allah menjamin, wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa orang yang bertawakal, menyerahkan hidupnya kepada Allah, fa huwa hasbuh, maka Allah akan mencukupi kehidupan. Udah dijamin. Siapa orang yang siap diatur oleh Allah, as-salatu khairun minan naum, siap ya Allah, hayya 'alas salat, siap ya Allah, hayya 'alal falah, siap ya Allah. Yang punya warung tutup, yang kerja berhenti, yang ojek mampir, gitu. Yang ngajar istirahat. Kenapa? Ada panggilan cinta dari Allah. Hayya 'alas salat, sini salat. Hayya 'alal falah, sini urut mau sehat ya? Mau senang kan? Nah, dipanggil itu panggilan cinta. Kalau ada orang yang siap semacam itu, kata Allah, saya cukupkan hidup ini. Nah, wa minal laili fatahajjad bihi, siap ya Allah. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, siap ya Allah. Dia serahkan dirinya, siap diatur oleh Allah. Ini dalam bahasa tasawuf kadang-kadang dengan istilah ma'iyah. Hidupnya itu bersama Allah, pagi bersama Allah. Apa yang Allah inginkan di pagi hari? Sedekah. Kata Nabi, setiap pagi ada dua malaikat turun, gitu. Ada dua malaikat turun. Yang satu berdoa, Allahumma a'ti munfiqan khalaba. Yang satu berdoa, Allahumma a'ti mumsikan khalaba. Ya Allah, kalau hari ini ada hamba yang memberikan nafkah kepada saudaranya, kepada tetangganya, kepada orang-orang miskin, ganti ya Allah dengan yang lebih baik. Tapi kalau hari ini ada yang pelit, ya Allah, hapuskan, hancurkan semua hal lain. Nah, siap diatur dengan Allah, siap bahwa hasbuh, Allah akan jamin. Ya Allah, bagaimana mungkin saya membebankan diri saya tentang kehidupan saya, mati saya, hidup saya, susah senang saya? Engkau yang berikan. Bicara kesenangan, kata Allah, wallazi anzala sakinah fi qulubil mu'minin. Allah yang memberikan kedamaian, ketenangan di hati orang mukmin. Allah yang ngasih. Bukan soal duit, bukan soal jabatan, bukan soal ilmu, bukan soal titel ustaz, kiai, profesor, dokter, bukan. Anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim, supaya semakin bertambah keimanannya dengan keimanan yang sudah ada. Bahagia dari Allah. Hidup kita oksigen dari Allah, jalan kita bumi gaya gravitasi dari Allah, tidur kita nyenyak malam ditambah hujan lagi ya, dari Allah. Besok nih siang kita berusaha ada sinar mataharinya, ada terangnya, dari Allah. Ini kalau bahasa bila kita hidup menggunakan fasilitas Allah. Maka orang-orang yang tawakal Allah, Allah hasbuh. Ayat lain, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa orang yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar dari semua problematika kehidupan. Akan ada jalan keluar, win-win solution, ada jalan keluar terbaik. Dan Allah kasih rezeki dari jalan yang terjadi juga. Kata Imam Al-Iskandari, ya Allah, bagaimana mungkin saya membebankan diri saya sementara Engkau sudah jamin sana? Mana yang belum dijamin? Oksigen pernah habis di dunia? Karena Allah tahu kita butuh. Dan bermiliar-miliar orang enggak pernah habis. Air pernah habis? Di dunia kekeringan, ada mesin minum ya. Nah, tanam pangan pernah habis? Pangannya enggak. Yang ada cuma kekurangan. Tapi tidak ada cerita sampai habis. Alhamdulillah, Allah udah jamin. Sampai akhirat kita pun Allah jamin. Nah, tadi ayat yang dibaca, innal ladzina kafaru
wal musyikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati ulaika hum khairul bariyah jazaohum balasan mereka inda rabbihim di sisi Tuhan mereka jannatu 'adnin surga adn tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abad mereka kekal selama dijamin juga surga ini enggak ada. Ya Allah, harus saya membebani diri saya sementara Engkau telah menjadi saya. Berat memahami ini. Ya, mau dalam batas-batas tertentu saya memahami ini, tapi berat juga memang ini. Kayak saya ditanya, ini COVID begini ngaji jalan terus, ini tergantung doanya yang mana. Kalau doanya Allahumma qul sihhata wassalamata wal afiyata alaina Allahumma sahih ajsadana wa qawi abdana ya Allah sehatkan badan kami ya keren aja pengen sehat. Tapi kalau doanya Allahumma rizqna imanan yubashiru qulubana wa yaqinan sadiqan hatta na'lamu annahu la yusibana illa ma katabtahu alaina wa ridha lana ya jalal wal ikram. Ya Allah, anugerahkan kami iman yang menyerap di hati kami dan keyakinan yang benar sehingga kami bisa memahami tidak mungkin ada musibah terkena kepada kami kecuali yang Kau tentukan kepada kami. Ngaji kalau pakai doa itu. Oh, pakai doa yang mana? Nah, saya kira ini udah dijamin semuanya. Bagaimana asalkan dari maka berarti gitu. Allahumma ilahi kaifa takilni wa qad takaffalta bi. Ya Allah, bagaimana mungkin saya harus menjamin, membebani diri saya dengan berbagai hal? Engkau udah jahat. Ada orang bilang begini kan tulisan di media sosial itu. Anda naik pesawat nggak kenal sama pilotnya, tapi Anda bisa tenang. Kenapa? Anda hidup kenal dengan Allah yang maha segala-galanya, hati Anda jadi gusar. Itu pesawat kan kemungkinan jatuhnya ada, kemungkinan kebakarannya ada, kemungkinan kesalahan pilotnya juga ada, pilotnya salah kemungkinannya ada. Tapi kita bisa nyaman, bangga, cerita, gua naik pesawat, wah, padahal dia nggak kenal pilotnya. Tapi di dunia ini kita kenal Allah yang Razzaq, maha memberi rezeki, Ghaffar, maha memberi pengampunan, Hakim yang maha bijaksana, Alim yang maha mengetahui, Basir yang maha melihat, maha segala-galanya. Kita kenal itu, tapi kita masih lusa. Ya Allah, kenapa? Oh, yang pertama. Yang kedua, wa kaifa Allah wa anta nasir li ya Allah, kenapa saya harus takut dizalimi? Kenapa saya takut dizalimi, dicurangi, digalakin sama orang? Kenapa saya harus takut sama orang? Wa anta nasir, sementara Engkau lah yang akan nolong saya. Intan Allah yang surku wa yusabbit aqdamakum katahu. Siapapun yang nolongin agama Allah, Allah akan tolong. Yusabbit aqdamakum, Allah akan tetapkan pendirian dan menolong Allah Subhanahu wa ta'ala. Ceritanya udah banyak kan? Cerita Nabi Musa yang satu orang lawan 40 tukang sihir. Nabi Musa sendiri lawannya 40 orang sihir disaksikan oleh Fir'aun, kan satu lawan 40. Tapi kalau Allah menolong, Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta, nggak ada yang bisa mencegah. Nabi Ibrahim sendiri musuhnya banyak banget. Nah, sukses juga. Nabi Muhammad diusir, sukses juga. Yang penting kan intan sallallahu yang surkum wa yusabbit aqdamakum. Yang kedua kata Nabi, Inna Allah, sesungguhnya Allah mau menolong hambanya selama hambanya masih menolong. Saudara-saudara, Inna Allah fi aunil abdi maka al-abdu fi auni akhi. Selama hamba-hamba Allah masih menolongin hambanya, maka pertolongan Allah akan turun kepada. Ini jaminan Allah. Ini jaminan Allah. Bahkan ayat lain, Inna Allah yudafi'u minal ladzina 'anil
Allah akan menolak segala apapun yang berbahaya terhadap orang-orang yang beriman. Di ayat lain, inna surullah yansurukum wa yusabbit aqdamakum wa kana haqqan 'alaina nasrul mu'minin. Wa kana haqqan 'alaina nasrul mu'minin. Hak bagi kami, kewajiban atas kami kata Allah nolongin orang-orang mukmin. Ya Allah, kenapa juga saya mesti takut? Ya Allah, kenapa saya harus takut dizalimi? Ya Allah, kenapa saya takut ditindas? Ya Allah, wa antan nasir, Engkau yang memberi pertolongan kepada kami. Ini mungkin bahasa kita ini, hilangkan rasa takut ini ya Allah. Hilangkan rasa keluh kesah ini ya Allah. Jangan sampai ada rasa takut karena Engkau sudah jamin di sisi saya. Jangan rasa takut kepada orang lain, kepada makhluk, karena Engkau yang menolong saya. Ya Allah, kenapa rasa ini masih ada? Ilah, ya Allah, ya Allah. Pantas tuh ingin jawab pakai ilah ya. Ilah, itu kan munajat. Nah, kelanjutannya, kalau itu kelanjutannya. Ilahi amduka nasi adaka mukirram bin dunubi wa qad'aka fa in tawfir fa anta idaka ahlun wa in tadrud fa man ayyuh siwaka. Ya Allah, hambamu, amdukal asi, hambamu yang penuh bermaksiat ini akan datang menemuimu. Mukirran mengakui semua, mukirran bidunubi dengan berbagai dosanya, waqad da'aka, dan dia sekarang sedang memanggil, meminta ampunan kepada. Fa in tadbir, ya Allah, kalau kau ampun, fa anta lidzaka ahlun, karena memang engkau yang layak, yang hanya engkau yang bisa ngampunin saya. Dari wa in tadbir, kalau kau mengusir aku dari pintunya, paman Nabi siwa, kepada siapa lagi kami akan berharap dapat ampun. Itu munajat. Nah, maka terjemahan enak tuh ya, terjemahan benar kita yang pada lagunya doang. Itu doang. Pada saat itu dia bilang, ya Allah, kalau masuk surga Firdaus saya nggak pantas. Ya Allah, kalau masuk neraka saya nggak kuat. Alhamdulillah taubatan begini Allah, pokoknya terima taubat saya, ampuni dosa saya. Dah, gitu aja. Soal masuk surga mana kita terserah kau. Coba kalau masuk surga kalau saya malu menanti. Kalau ada kesepahama dan kok enak juga kita. Kalau misalnya satu kamar, satu ruangan sama Nabi, sama guru-guru kita, makanya kita malu. Nyuapi kita malu. Udah bisa amar aja, sama nggak apa-apa turun dikit dah, yang penting kita kapan-kapan kita selesai dan rumahnya pada dari PNB itu. Lalu hal itu, kita kembali yang pertama kali kita adalah, ya Allah, bagaimana mungkin saya membebankan diri saya sementara Engkau sudah janji saya. Ya Allah, bagaimana mungkin saya harus takut kepada makhlukmu, saya takut dizalimi, saya takut kepada saya, sementara Engkau yang maha segala-galanya sanggup untuk menolong. Yang ketiga, kaifa ukhayyabu wa antal habibi. Ya Allah, bagaimana mungkin saya bisa kecewa sementara selama ini Engkau sudah berikan apapun kepada saya. Dari belum lahir saya sudah dikasih ruh, dari belum lahir saya sudah dikasih emas, gitu. Dia belum lahir sudah dikasih mata, sudah dikasih kaki, tangan, jantung, hati, perut, liver, ginjal, jempol, telunjuk, kelingking, tangan, kaki, kuping, gendang, telinga, pita suara, lidah. Belum lahir sudah dikasih sama Allah. Habis lahir dikasih lagi sama Allah air susu ibu, kasih sayang ibu. Dikasih lagi sama Allah mulai bertumbuh, dikasih lagi sama Allah bisa jalan, tanah, daya gravitasi, mulai makan nasi, pisang, bubur, lama-lama jengkol, tempe, lama-lama terjadi.
Udah gedean dikit dikasih istri, istrinya ciptaan Allah. Dikasih anak, ciptaan Allah. Dikasih rezeki, ciptaan Allah. Malam tidur Allah, siang usaha Allah. Yang suka makan cupang Allah. Yang suka sama burung Allah. Yang suka sama cincin batunya dari Allah. Ya Allah, bagaimana mungkin saya kecewa kepadamu? Bagaimana mungkin? Mengantuk kita nggak ada kecewa sama Allah, nggak ada. Sementara aku sudah berikan apapun kepada. Nah, saya ketemu Bapak tiap subuh ini kan rezeki dari Allah. Kita bisa kenal, kita bisa bagi-bagi pengalaman, kita bisa tukar pendapat, kita bisa ketemu mata, kita bisa ibadah bareng-bareng. Jadi saya bilang, kalau ada yang ngomong doang di masjid, kagak ada murid yang ngomong aja, diri pakai speaker, itu bapak-bapak sambil olahraga nanti saya, ya, gila betul. Nah, jadi bapak-bapak dengerin gak ada yang ngomong, bapak ketawa bareng ini bareng lebih gila dari saya. Nah, ini rezeki, ada teman. Jadi seorang guru mendapat murid rezeki, seorang murid dapat guru rezeki. Maka kalau dapat rezeki yang kemarin jangan dilihat rezekinya, tapi lihat dari mana sumber rezekinya. Itu berkali-kali saya ulang apa namanya musbah bilang, ya Allah, saya berdoa kepadamu. Kalau engkau kabulkan ya Allah, saya bahagia. Tapi kalau engkau tolak pun saya jauh lebih bahagia. Sebab saya tahu yang tolak adalah engkau. Dan kalimat Qur'annya biyadikal khair. Biyadikal khair. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzilul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha. Allah kasih kerajaan, Allah yang ngasih. Allah cabut, Allah yang ngasih. Allah muliakan, Allah yang ngasih. Allah yang angkat, Allah yang ngasih. Tapi kesimpulannya, biyadikal khair. Apapun keputusanmu ya Allah pasti terbaik. Engkau terima doa saya, baik. Engkau tolak doa saya karena sumbernya dari engkau juga ya Allah, baik. Yang penting sumbernya dari engkau. Positif, negatif, nggak penting menurut saya. Yang penting ini dari siapa? Nah, duit 100.000 gitu ya. Kalau dari Allah siap, duit 1.000 dari Allah siap. Sebab bukan 1.000-nya, bukan 100-nya dari Allah. Nah, Bapak dikasih di ngefans sama siapa gitu misalnya? Ngefans sama siapa? Oh, Pak. Kemudian ngefans sama Kiai Ustaz Abdul Somad misalnya. Ada duit ribuan. Ustaz, tangan duit ribuan. Kan yang bukan harga ribuannya, tangan Ustaz Somadnya. Yang satu 100.000 tanda tangannya, yang satu 1.000, sama-sama bahagia, sama-sama. Sebab yang kita bukan nilainya dari tanda tangan. Nah, ya Allah, bagaimana mungkin saya kecewa? Kau sudah banyak memberikan kepada. Dimulai mengatakan bahwa ternyata kita tidak bisa lari dari Allah, tidak bisa lari. Jamin Allah, nolok Allah, rizki yang ngasih Allah. Maka apa yang dalam ujungnya? Haan, yang seperti hadaan. Ya Allah, ini saya. Atawassalu ilaika bifakri, atawassalu ilaika bifakri ilaika, atawassalu bifakri ilaika. Ya Allah, aku bertawassul. Ini yang kadang-kadang bermasalah. Aku bertawassul dengan kebutuhanmu kepadamu, bertawassul kepadamu. Ya Allah, karena saya butuh kepadamu, maka butuh saya inilah yang menjadi tawassul saya kepadamu. Tawassul itu wabtaghu ilaihil wasilah. Carilah wasilah menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya ingin sampai kepadamu ya Allah. Cara sampai saya itu adalah dengan cara bahwa saya butuh Engkau. Saya sangat bergantung dengan Engkau. Ya Allah, rezeki Engkau sudah jamin. Pertolongan Engkau akan berikan. Semua nikmat telah Engkau berikan. Nggak mungkin saya kecewa, nggak mungkin saya takut, nggak mungkin saya terbebani hidup ini. Karena Engkau sudah jamin semuanya. Ya Allah, berdasarkan kebutuhan saya kepadamu itulah saya bertawassul. Nah, maka tawassul
yang ada orang masuk gua kemudian di depan namanya batu, dia bertawasul dengan Tuhan sampai menurut Imam Syafi'i bin Jum'ah sekelas Ibnu Taimiyah saja pun membolehkan kita tawasul dengan amal ibadah. Jadi kalau udah dalam tanda petik satu saat kita berdoa, ya begitu, ya Allah, Engkau maha tahu dengan bacaan Quran saya pasti kurang baik, pasti tidak sempurna, tapi saya baca tiap malam setengah Quran dan saya menerapkan itu. Ya Allah, kalau itu ikhlas karena saya mau, saya tidak tahu dengan ibadah. Nah, itu mengajar yang pertama. Jadi kata Ibnu Al-Sakan tadi, sekali kita lihat Allah kita, ya Allah, bagaimana mungkin saya harus tulus diri saya sendiri sementara Engkau sudah jadi. Ya Allah, bagaimana mungkin saya harus takut dizolimi oleh makhlukmu karena Engkau nantiasa menolong saya. Ya Allah, bagaimana mungkin saya bisa kecewa kepadamu karena Engkau selama ini telah memberikan apapun kepada saya. Ya Allah, saya butuhmu, saya butuh Engkau, karena kebutuhan itulah aku berdoa kepada. Nah, dalam lima imam apa namanya ada udah berdalam betul di orang tawasul. Kita kan kalau tawasul nggak begitu. Ya Allah, Engkau maha tahu susahnya saya, gitu loh ya. Munajat kalau kita menjawab gitu. Ya Allah, Kau tahu susahnya saya. Ya Allah, Covid selamat, ya Allah, Covid selamat, ya Allah, hindari saya. Munajat gitu. Nah, selanjutnya kita dari sambungan dari yang tadi itu. Wa kaifa atawassalu ilaika bima huwa muhalun an yasila ilaika am kaifa ashku ilaika hali wa huwa la yakhfa alaika. Wa kaifa ya Allah, bagaimana mungkin atawassal ilaika, saya bisa sampai kepadamu bima huwa, dengan apa yang huwa muhalun itu mustahil ayyasila ilaika, sampai kepadamu. Ya Allah, ini bicara ini udah usul, bahasa usul sampai udah masuk ke tasawuf. Bicara teori, ada istilah usul, ada istilah ma'rifat, ada istilah mahabbah. Bahasa kita ini kan orang-orang yang kalau masih masuk suluk itu masih jalan, orangnya disebut dengan salib. Kalau bahasa ini wasil, kita masih mengarah ke jalan sampai namanya usul. Dah. Ya Allah, kalau hanya melihat saya dan Engkau ya Allah, kalau hanya saya yang manusia dengan Engkau ya Allah yang maha segala-galanya, mustahil saya bisa nyampe ke Engkau. Mustahil. Yang kagak mustahil apa? Engkau yang marahin saya. Yang gak mustahil itu Engkau marahin saya. Sekelas Nabi Musa, coba sekelas Nabi Musa cerita. Nah, Rabbi, kaifa anni? Saya mau lihat Engkau ya Rasul. Kata Allah, walan tarani, Engkau tidak akan bisa melihat saya. Walakin nundur ilal jabal. Coba perhatikan gunung. Kalau gunung itu tenang, maka kamu bisa melihat saya. Falamma tajalla, ketika Allah mentajalla, cahayanya meliputi gunung itu goncang, hancur rata dengan tanah. Wa kharra Musa sa'iqa. Musa kemudian pingsan. Nabi Musa berharap bisa melihat Allah, akhirnya pingsan. Enggak tahan. Kata Ibnu Al-Sakan dari, ya Allah, bagaimana mungkin saya bisa sampai kepadamu? Rasanya mustahil. Ya apalagi kalau bagi kita, ya Allah, orang model saya subuhnya suka kesiangan walaupun jalan-jalan. Ya Allah, orang kaya saya yang baca Qurannya kalau udah ngantuk lupa pada lompat. Ya Allah, orang kaya saya kalau puasa
sampai kepadamu karena rasanya mustahil kalau urusan kita sebagai manusia kepada Allah. Ini mustahil. Maksudnya engkau tidak sampaikan kepada. Maka manusia diberikan tempat sama Allah tuh kalau bahasa dunia yang awal-awal tuh jangan pengen berpindah dari satu hal ke hal yang lain, satu makom ke makom yang lain, nggak usah. Nanti Allah yang patasin aja. Jadi kita ada orang-orang yang hidupnya masih pakai sebab akibat, tapi ada orang-orang yang hidupnya sudah tidak lagi menggunakan sebab akibat. Ketika kita masih di sebab akibat, nggak usah melawan diri untuk pindah kepada tidak sebab akibat, nggak usah. Nanti Allah yang akan tunjukkan. Kita kan begini Pak, pokoknya lo kalau kerja dapat duit, kalau kerja dapat duit, sebab akibat. Nah, pokoknya lo kalau pakai masker, maka lo dijamin sehat. Kalau pakai masker nggak ada jaminan, itu sebab akibat. Selama hidup kita masih begitu, berarti posisi kita masih di situ tuh, masih di situ. Tapi ada orang-orang yang sudah selesai dengan sebab akibat hidupnya, selesai berarti Allah yang memindahkan. Nah, jadi selama ini dia nggak kerja, tapi rezekinya ada aja. Selama ini dia nggak kerja, tapi rezekinya ada aja. Selama ini dia nggak kuliah, selama ini dia tidak pernah makan perguruan tinggi, tapi orang mengakui keilmuan. Nah, lu diajabi kuliah nih, yang liapin lu, almarhum. Nggak kuliah, tapi orang mengakui, Kiai Haji Ahyar. Mu'alif Syafi'i Hasan. Nggak kuliah, ya manja. Sekarang Gusbar, Lah kalau kita bersama kuliah kita tahu, kemudian Ustaz Hidayat kuliah kita tahu, guru kita Dr. Haji Ahmad Mudahir juga kuliah kita tahu. Sekarang ada yang memang lu kuliah, nggak masih ternyata ada juga orang, cuma yang kayak itu tuh jarang gitu. Yang kayak itu jarang. Maka posisi kita selama masih pada sebab akibat jangan pindah dulu. Dan bukan kita yang memindahkan, tapi Allah yang memindahkan. Terus bermain lama-lama dia diceritakan. Ya, ada di dia. Padahal cuma begini doang. Ada di dia. Padahal cuma begini doang. Ada di dia. Oh ternyata usaha kita tidak mesti usaha banyak, diisi banyak, usaha dikit. Enggak ternyata. Cuma nelfon doang, gitu. Cuma nelfon doang. Teman mau beli tanah, teman mau menjual, buat telepon. Bener, gue sambung. Jadi. Iya, 100 miliar, gue dapat 500 juta, nelfon doang. Oh ternyata, sementara yang kemarin dia modal ternyata. Cuma kadang-kadang ada orang yang terjebak nih, enakan kerja begini, berhenti kerja mana? Akhirnya terjadi gini, akhirnya ngopek ke musada dan hancur gitu ya. Kalau Allah yang menunjukkan, gitu, itu sinyalnya ditangkap. Lama-lama orang sudah tidak lagi menggunakan sebab kaki. Tapi selama kita masih pada sebab akibat, jangan pindah, nanti Allah yang akan memindahkan. Maka kita dibelajarkan dari ya Allah, kalau saya nih nggak mungkin mustahil sampai kepada engkau mau pada saya sesuatu yang gampang menurutmu. Dan begitu juga yang ditolak secara akal oleh istrinya Nabi Zakaria ketika mengandung Nabi. Sudah tua, nggak mungkin saya anak adalah hayyin, itu mengapa? Begitu juga Maryam ketika dikabarkan Muhammad, walam yang tasdim basyar, saya nggak pernah disentuh orang pun. Kata mereka, ya udah Tuhan gampang gitu. Kira-kira itu kan tidak pakai sebab akibat. Cuma yang begitu jarang terjadi. Cuma ada orang yang mau sudah selesai dengan sebab akibat. Jangan maka ada yang harus dari ya Allah, kalau pakai cara tidak sebab akibat mustahil dia sampai kepada Allah. Tapi kalau Allahnya berkenan, ini dulu saya berdoa, dia bisa pergi haji, dia bisa umroh, jangan mikirin duit. Kalau kita kangen sama Nabi, susah, mahal, tapi kalau Nabi kangen sama kita. Kalau kita kangen sama Ka'bah, mahal, tapi kalau Ka'bahnya kangen sama kita. Kira-kira gitu. Mungkin kita nggak tahu tapi kangen sama kita. Ayo nanti Allah. Terus dia insyaallah kita lanjutkan kepada seorang dia pada sedekah oleh yang paling berdoa. Biar biasa ini berbeda sesuai dengan
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kita bahas kan soal rezeki sudah dijamin sama Allah gitu kan. Nah, cuman yang jadi masalah itu kita ini sebagai manusia. Rezeki itu adalah bagaimana kita mencari uang yang banyak gitu kan. Padahal tadi dijelaskan bahwa rezeki itu adalah kita bernafas, sudah tidak pakai ini, kita bisa jalan segala macam diberi sama Allah. Nah ini untuk imajinasi supaya bahwa rezeki itu adalah bukan kita mencari uang dan yang lain itu, ini kan kebanyakan orang itu dalamnya rezeki itu, waduh saya belum dapat rezeki ini. Padahal rezeki itu lah yang tadi disampaikan, itu gimana cara pemahaman itu? Lama ya doanya gitu. Lama ya doanya. Saya belum juga sampai kepada dan ditanyakan oleh orang tua kita, walaupun bayang-bayangannya geremetannya itu gitu geremetannya juga. Tapi yang tadi disampaikan, bangun tidur kita kan sudah rizki. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusur. Ya Allah, terima kasih Kau sudah hidupkan saya. Hidup itu rizki. Nah, bagaimana untuk memahami bahwa rezeki itu bukan duit aja gitu. Kita kayaknya kalau dalam rezeki duit sampai sembako kan kalau kita sama uang tunai beras semua duitnya apa gitu. Ada gitu. Padahal beras juga rezeki. Ya ini pikiran kapitalis kali. Pikiran kita. Begitulah kita. Maka dari awal selalu mengatakan wa man hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Yang namanya kehidupan dunia itu kesenangan yang menipu. Kesenangan yang menipu. Ini pagi ini bapak pulang, yang satu beli nasi uduk, yang satu beli lontong, yang satu beli bubur. Mana yang paling bagus? Tuh. Tapi kan ada orang-orang yang bangga, lu lontong di mana? Dia murah sama enak. No, mahal, enak. Kita diseksa sama enak. Padahal yang kagak enak kita makan kenyang, selesai bagi kita. Yang enak kita makan kenyang, selesai bagi kita. Karena kebutuhan kita ternyata pada dunianya enaknya, bukan pada kenyangnya. Ini membiasakan dari Allah dari dulu, membiasakannya itu. Nah, kalau hidup kita masih milih makanan, berat ini menganggap rezeki adalah bukan duit. Tapi kalau kita yang penting makan, cepat nih. Nah, kalau kita khutbah Jumat masih melihat khotibnya siapa? Jokowi, aman. Naik dulu. Tapi kalau kita mengatakan di sini ada ibadah, terima kasih Allah, Engkau sampaikan saya juga ke masjid. Ya Allah, Engkau sampaikan saya sembahyangan Jumat. Ya Allah, Engkau sampaikan itu untuk mendengarkan nasihat dari khotib. Selesai itu, nggak ada urusan. Jadi perlu latihan. Latihan ini adalah latihan. Itu yang saya sampaikan ya. Saya bisa nyampaikan juga, tapi hati saya sudah banyak yang merasa sampaikan. Punya duit, boleh taruh di dompet, taruh di bank, jangan taruh di hati. Kita paham tuh maksudnya. Di hati itu tadinya Allah. Jadi kadang-kadang kalau banknya kolak, mau usah kecewa karena masih ada yang beri rezeki Allah di hati kita. Nah, tapi ini kita paham, menjadi berat. Tetap aja. Wah, ekonomi begini, begitu. Punya mobil, punya motor, silakan taruh di garasi, jangan taruh di hati. Jadi kapan-kapan motor hilang, nyantai, sebab di hati masih ada zat yang maha memberi rezeki. Begitu mesti, kan? Tapi enggak, hilang. Oh, bisa terbakar langsung. Maka emang harus. Ini agak radikal dan mohon maaf ya. Malah sering kena musibah. Baru mikir ya. Baru ternyata sakit yang kata orang biasa-biasa. Ternyata susah yang kata orang biasa-biasa. Sebab ada tetangga kita mohon maaf,
tetangga kita barangkali itu yang kita lihat hidupnya susah banget, tapi masih senyum, masih ketawa. Nah, itu kalau kita lihat tuh kayaknya susah banget. Orang kalau cerita begitu, gua mah kalau pagi-pagi kagak keluar, ya kagak makan. Oleh kagak gua udah jadi 20.000, gua pagi-pagi itu masalah pagi keluar dulu jadi 20.000, pulang jam 8 pulang baru sarapan. Tapi apa dia bilang? Tapi ketemu aja. Ada aja sekarang masih hidup, bisa ketawa, bisa kondangan. Oh. Sementara kita yang listnya lebih dari dia itu bisa goyang. Ini memang problemnya. Ya kalau moralitas begitu, kalau bicara moralitas, ketika kita ini punya mencintai Allah secara berbeda, ketika kita puasa kemudian merasa apa tersiksa ini dari Allah. Ini dari Allah. Puasa itu dari Allah. Akhirnya puasa itu kalau kamu puasa jauh lebih baik. Maka sengsara atas perintah Allah adalah sebuah kenikmatan. Jadi sekali memang semua kita bicara di sini adalah ini hari itu udah sarapan. Kayak di sini gua paham ini. Udah sarapan kan? Udah sarapan, udah sebelas. Tapi bahasanya jadi seret amat ya. Tarik sekitar. Cukup ya, ada manfaatnya. Ya ta'budu wa ya nasta'in wa nasta'in صراط الذين أنعمت عليهم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ومن معنا وعلى آله وزدنا علما ينفعنا وكان زدنا علما نافعا وفهما صالحا ولسانا ذاكرا وقلبا شاكرا اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن لا يخشع ومن لا يشفع ومن لا يسمع ونعوذ بك من صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم.